Ilegal Kabupaten Sleman, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu pedagang dan konsumen pasar tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sebaik-baiknya sehingga kita bisa bertemu pada acara ini dalam acara sosialisasi atau pertemuan dengan topik mewujudkan pasar tradisional tertib ukur. Sebelum menginjak pada materi, perkenalkan nama saya Julianto, saya adalah staf ekonomi legal yang pada kesempatan hari ini diberi amanah untuk menyampaikan materi penyuluhan, dan tujuan daripada penyuluhan ini adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran para pelaku atau pengguna UTTP di pasar tradisional. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, pasar tradisional merupakan salah satu tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbelanja memenuhi kebutuhannya, sehingga ini menjadi perhatian pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk memastikan bahwa di pasar tradisional tersebut tidak terjadi kecurangan atau kesengajaan mungkin dari pedagang dalam terhadap alat ukur tangkap timbang yang digunakan dalam berjualan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang masa ada pedagang mana? Ini pedagang selengeran. Pemerintah Kabupaten Sleman setelah mendapatkan kewenangan dari provinsi untuk melaksanakan kegiatannya dalam pelayanan terhadap alat ukur tangkap timbang yang Bapak Ibu gunakan untuk berjualan, selalu terus berusaha untuk membenahi sarana atau prasarananya dan juga sumber daya manusianya. UPT Meteorologi Legal Kabupaten Sleman memang masih tergolong baru, tentu saja ini masih banyak membutuhkan sumbangsih atau saran, kritikan juga, tapi tentu saja saran dan kritikan yang membangun sebagai bahan evaluasi kami dalam memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu, sehingga kami bisa memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu pelayanan yang terbaik. Selain itu, peran serta pengguna alat ukur tangkap timbang juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pasar tertib ukur. Maka pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau kepada Bapak Ibu pengguna alat ukur tangkap timbang untuk selalu melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk melakukan tera atau tera ulang. Mungkin dari Bapak Ibu sudah paham atau ada pertanyaan mengenai tera atau tera ulang? Monggo, silakan. Saya mau nanya. Mungkin sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan tadi, mungkin yang masih saya bingungkan itu apa sih bedanya antara tera dan tera ulang, Pak? Oke, terima kasih Bapak, pertanyaan yang bagus. Jadi Pak siapa tadi? Dengan Pak Suwarno dari Pasar Brebes. Pak, terima kasih Pak Suwarno dari Pasar Brebes ya. Oke, terima kasih. Ya, tera itu maksudnya adalah terhadap ukur tangkap timbang yang belum diberikan, jadi belum digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Sedangkan tera ulang terhadap alat ukur yang sudah digunakan. Itu ya, itu cuma secara garis besarnya untuk membedakan seperti itu, Pak. Jadi pahami Pak Suwarno. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pelayanan terhadap tera atau tera ulang dapat kami layani di kantor kami UPT Meteorologi Legal Kabupaten Sleman, atau pada waktu kami melakukan sidang tera, melakukan sidang tera ulang di pasar-pasar tradisional. Kesadaran tertib ukur ini juga merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu sebagai pengguna alat ukur tangkap timbang, karena pada dasarnya tertib ukur ini bukan semata-mata adalah kepentingan dari pemerintah, tapi yang lebih utama adalah kepentingan dari Bapak Ibu sendiri. Karena dengan tertib ukur ini tentu saja Bapak Ibu akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau pelanggan, sehingga konsumen atau pelanggan Bapak Ibu tidak akan meninggalkan Bapak Ibu dalam meninggalkan Bapak Ibu untuk membeli untuk berbelanja di tempat Bapak Ibu. Karena tidak mustahil apabila atau tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu mengindahkan atau bahkan dengan sengaja memperdaya alat ukur tangkap timbang yang Bapak Ibu gunakan, ini akan berdampak pada
pelanggan atau konsumen yang Bapak Ibu miliki akan menjauh dari apa? Dari Bapak Ibu, sehingga ini akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Sedangkan Bapak yang lebih luas adalah pasar tradisional akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat luas sebagai tempat berbelanja, sehingga ini pasar tradisional akan lama-kelamaan akan mati suri dan pedagang akan berpindah, ya maksud kami konsumen akan berpindah mungkin di pasar-pasar modern atau pasar waralaba yang secara kuantitas di sana terjamin. Dampak yang lainnya tentu saja sebagai maksud kami apabila Bapak Ibu melanggar aturan atau undang-undang, tentu saja akan ada sanksi secara hukum maupun sanksi pidana, dan tentu saja ada juga sanksi sosial. Sanksi sosial ini bisa Ibu dapatkan dari lingkungan Bapak Ibu sendiri di komunitas pasar, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan apa istilahnya bahan tunjingan, karena mungkin kalau Bapak Ibu sudah terkenal dengan alat untuk yang tidak tertib, tentu saja ini membuat membuat atau jadi bahan pembicaraan yang tidak baik terhadap Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak akan merasa nyaman berada di komunitas tersebut. Sedangkan dampak hukum tentu saja akan didapatkan bagi para pedagang yang melanggar terhadap alat ukur tanggal timbang yang Bapak Ibu gunakan. Ibu Kepala Dinas juga sudah memberikan kebijakan bahwa apabila pedagang dengan sengaja memperdaya alat ukur tanggal timbang yang digunakan untuk bertransaksi, maka setelah diperingatkan 3 kali tetapi pedagang tidak juga mengindahkan, akan dicabut surat izin tempat usahanya. Ya ini Bapak Ibu yang mungkin ada yang melanggar dengan terhadap alat ukur tanggal timbang Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi berjualan di pasar tradisional. Itu tidak diinginkan oleh Bapak Ibu, dan mohon ini jadi perhatian Bapak Ibu sebagai pedagang di pasar tradisional. Tapi sebenarnya yang lebih berat lagi adalah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di setiap agama atau keyakinan juga sudah memerintahkan pada umatnya dalam bertransaksi diwajibkan senantiasa untuk menggunakan standar timbangan atau standar ukuran yang benar, adil dan jujur agar tidak merugikan salah satu pihak baik secara moral maupun material. Pada kesempatan ini kami juga mengundang ibu-ibu rumah tangga sebagai konsumen pasar tradisional. Tujuan kami adalah agar ibu-ibu yang biasa berbelanja di pasar tradisional ini juga peduli terhadap alat ukur tanggal timbang yang digunakan oleh pedagang untuk melayani Bapak Ibu. Karena dengan kepedulian tersebut, maka ibu-ibu konsumen juga apa istilahnya? Ibu-ibu konsumen juga ikut memantau atau mengendalikan juga terhadap alat ukur tanggal timbang yang digunakan oleh pedagang. Apabila Bapak Ibu merasa dirugikan, bisa melaporkan kepada pihak kami agar kami bisa untuk menindak terhadap pedagang yang melanggar terhadap alat ukur tanggal timbangnya. Jadi nanti di setiap pasar tradisional, di setiap pos akan kami beri beberapa timbangan sebagai timbangan standar yang kami sediakan. Dan apabila Bapak ibu-ibu yang merasa ragu dengan yang dia beli terhadap kuantitas atau beratnya, bisa menguji di tempat tersebut, di timbangan tersebut. Dan apabila nanti ternyata memang benar terjadi kesalahan atau kecurangan, juga Bapak Ibu bisa melaporkan ke kami. Tetapi kami juga mengimbau kepada ibu konsumen apabila ada kelebihan terhadap kuantitas, juga disampaikan ke pedagang agar pedagang, maksud kami ya ke pedagang agar pedagang juga tidak dirugikan. Jadi di sini maksudnya di transaksi di pasar tradisional tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan kepedulian dari konsumen ini juga merupakan salah satu cara kami untuk memantau atau memastikan bahwa alat ukur tanggal timbang yang digunakan di pasar tradisional tidak ada kecurangan atau tidak ada tindak kecurangan yang disengaja atau yang diperdaya oleh pedagang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pasar tradisional tertib ukur ini
membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, pedagang, dan konsumen. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat punya kewajiban untuk melayani pedagang terhadap alat ukur takarannya, sedangkan pedagang mempunyai tanggung jawab untuk masyarakat terhadap alat ukur takaran untuk melakukan darah maupun darah ulang. Sedangkan konsumen mempunyai peran dalam ikut mengawasi terhadap alat ukur takaran yang digunakan oleh pedagang. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin silakan Bu, untuk dari mana Mas Alman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu rumah tangga dan salah konsumen ya. Oh siap. Di sini kan saya sering ke pasar tuh. Iya, Pak. Nah, saya bingung. Kadang ada orang bilang itu pasar tertib ukur Iya. sama pasar biasa tradisional. Iya. Apa beda pasar tertib ukur sama pasar tradisional? Apakah pasar tradisional itu tidak dilakukan tertib ukur atau gimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus dari Bu Jurhan. Tertib ukur di sini adalah maksudnya selaku pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan juga pedagang ini dan juga konsumen ini berusaha bersama-sama. Karena mohon maaf, jadi tertib ukur ini juga tidak di semua pasar bisa terlaksana karena ini juga kesadaran daripada pedagang sendiri masih mohon maaf agak rendah gitu. Jadi ini kami dalam kesempatan hari ini istilahnya menghimbau atau untuk meningkatkan kesadaran bagi para pedagang agar pasar ini menjadikan pasar yang tertib ukur sehingga pasar ini bisa bersaing dengan pasar-pasar modern atau waralaba yang secara kualitas mereka lebih terjamin. Mungkin bisa dipahami Bu? Bisa ya? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya Pak. Halo Pak. Pak siapa Pak? Saya Otong Pak, pedagang ikan asin. Oh terima kasih Pak. Pak Otong dari Brebes ya? Iya. Itu mau nanya Pak. ini dia Magelang. Itu perak ulang itu berapa tahun sekali Pak? Oke Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Otong. Oke terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus juga dari Pak Otong. Untuk tera ulang adalah 1 tahun sekali Pak. Untuk pelayanannya bisa kita layani di kantor kami PT Meteorologi Legal atau pada waktu kami melakukan sidang tera di pasar tradisional yang Bapak gunakan untuk aktivitas. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, makasih Pak. Ada yang lain Bapak? Oh, banyak. Pak, ini dulu. Ramah, Pak siapa? Pak. Saya Kang Asep Pak. Oh, Kang Asep. Asep resep ya. Yang mau saya tanyakan gini Pak, Ya. kalau memang iya di Tera Pak, berapa duit sih Pak? 5 kilo itu Pak, yang 100 kilo Pak. Itu ada di tabel Pak. Jadi nanti bisa kami pelajari dulu, bisa disampaikan lewat brosur ya. Bisa dicicil Pak, karena Oh, bisa. sehari itu Pak cuma 20.000. Jadi sekali bayar itu Pak, kalau mahal lebih dari 50 Pak, besok saya nggak makan. Mohon maaf berarti Bapak ini kan juga 1 tahun sekali Pak. Pak siapa? Pak Asep ya. 1 tahun sekali untuk menyisihkan. Jadi bukan hanya untuk dikredit Pak, tapi Bapak setiap hari menyisihkan uang yang itu nanti dialokasikan atau digunakan untuk melakukan tera. Jadi apa istilahnya ngangsurnya bukan ke kami gitu. Jadi Bapak menyisihkan uang aja. Jadi ketika nanti ada waktunya tera uang, uangnya sekalian dibawa. Nah ini untuk layanan ini tidak bisa di istilahnya berkaitan dengan angkutan Pak, karena ini berkaitan dengan PAD. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Nanti untuk berapa jumlahnya nanti ada di brosur yang akan kami berikan. Terima kasih Pak. Oke Pak. Pak siapa mohon? Saya Bang Bule Pak. Oh ini Pak. Terima kasih. Monggo, Pak. Siapa yang melakukan tera-tera ulang itu Pak? Oh terima kasih pertanyaan bagus. Jadi tera atau tera ulang ini akan dilakukan oleh pegawai-pegawai yang enggak. Jadi di kantor meteorologi legal itu ada yang namanya penera. Itu juga itu yang punya wewenang atau punya kewajiban untuk melakukan tera atau tera ulang. Jadi tidak semua karyawan yang ada di meteorologi itu punya hak untuk melakukan tera atau tera ulang. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Ada yang lain? Oke, sekarang cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada sosialisasi hari ini. Jadi semoga sosialisasi ini bisa bermanfaat buat kita semua dan semoga apa yang saya sampaikan tadi untuk menghimbau kepada Bapak Ibu selaku pengguna alat ukur tara timbang untuk dilaksanakan karena itu juga
kewajiban dari Bapak Ibu sekalian, dan semoga dengan tertib ukur dengan kepedulian kita bersama, tertib ukur terhadap pasar tradisional ini bisa tercapai. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dalam menyampaikan sosialisasi atau menyampaikan materi pada siang hari ini tidak berkenan pada Bapak Ibu sekalian, dan saya hanya bisa mengingatkan, memperdaya ukuran akan menghilangkan kepercayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.